halaman 370. Alinea terakhir, wal qalbul mu'minu yudriku qimatal ihtida'i ba'da dalal. Hati seorang yang beriman sangat memahami betapa nilai hidayah yang diperoleh dari Allah setelah dia pernah mengalami ketersesatan. Sembengena kesasar tuluy dipalingi hidayah. Betapa nilai hidayah itu betul-betul dipahami. Qimatur ru'yatil wadihati ba'dal ghabashi. Nilai bisa melihat secara transparan setelah dia menilai tidak jujur, menilai sembarangan. Qimatul istiqamati ala darbi ba'dal hirati. Sangat menghargai betapa nilai konsekuensi dan konsistensi dalam melakukan perjalanan hidup ini setelah dia ba'dal hirati, setelah dia melampaui kebimbangan. Qimatut tuma'ninati lil haqqi ba'dal arjihati. Bisa menilai betapa, bisa menghargai, bisa memahami betapa nilainya kedamaian tuma'ninah terhadap satu kebenaran setelah dia terombang-ambing. Qimatu taharruri minal ubudiyati lil abidi bil ubudiyati lillahi wahdah. Betapa dia memahami betapa nilai harga kemerdekaan dari perbudakan manusia menjadi perbudakan kepada Allah saja. Itu semuanya dipahami. Qimatul ihtimamatir rafi'atil kabirati ba'dal lahwi bil ihtimamatis saghiratil haqirati. Dan juga hati seorang mukmin sangat mengerti betapa besarnya nilai kita mampu memberikan perhatian, memprioritaskan segala nilai-nilai yang tinggi dan yang besar setelah kita pernah hidup hanya bermain-main, hanya dengan memperhatikan persoalan-persoalan yang kecil dan sepele. Ini juga harus dipahami. Kita dulu masih berurusan tentang karet tangan yang buat mainan, sampai kita berkelahi. Kita ingat dulu berebut kelungsu. Tahu kelungsu? Bijinya asam tuh, yang dijadikan pertandingan ketangkasan untuk anak-anak. Ketika terjadi kecurangan, kita pun marah naik pitam. Iya kan begitu? Kita dulu masih memperhatikan hal yang sepele, hanya sesuap nasi. Berebut uang hanya 5.000 rupiah sampai kita bertengkar dengan teman. Itu semuanya sudah kita tinggalkan. Kita lebih memperhatikan nilai-nilai yang luhur, perdamaian, kondusivitas, persaudaraan, dan moralitas yang tinggi. Paham likin ya? Ini semuanya perlu disadari, dan kadang-kadang kita tidak pernah mensyukuri itu semua. Kenapa ya? Karena kita tidak paham bahwa kita sekarang sedang mendapat hidayah. Ya, dulu kita pernah tersesat, kita pernah jahat, pernah kita nggak benar, mendapat hidayah oleh Allah. Itu juga perlu kita sadari. Dulu kita masih hanya tergantung kepada manusia. Sekarang kita sudah terbebaskan dari ketergantungan kepada siapapun, hanya kepada Allah. Dulu kita dienyak-enyak, diperbudak oleh orang, kita biasa saja tidak. Sekarang kita sudah merdeka dari perbudakan manusia itu. Kita hanya menjadi budaknya Allah saja kok.
Nah ini semuanya kan hal-hal yang semacam itu kan tidak pernah terfikirkan oleh kita. Membubayakah? Sira sing mone belum kata nyungsep kini dari batuk ke ireng. Iya kan? Yang dulu kamu hidupnya dalam kegelisahan, dalam kebimbangan, kegalauan, kepanikan, ketakutan, kecemasan, makan apapun tidak enak, tidur dimanapun tidak nyenyak. Sekarang telah mendapatkan kedamaian yang abadi dalam diri kita sendiri. Pernahkah Anda syukur itu semuanya? Ya bablas sama. Itu. Wa yudriku annallaha manahu bil imani kulla hadhihi zat. Dan juga hati seorang beriman memahami bahwa Allah telah memberikan anugerah kepadanya dengan keimanan, ya, sebagai bekal ini semuanya. Kita diberikan kemantapan dalam berideologi, dalam menjalankan visi dan misi dalam hidup ini. Wa min sama, lalu kemudian yusfiqu minal audati ila dhalal. Ketika itu dia sudah ada muncul rasa kekhawatiran barangkali kita kembali menjadi tersesat lagi. Setelah kita mendapat hidayah, kita syukuri, kita paham betapa nilainya hidayah. Berapa harganya hidayah tidak bisa dinilai dengan materi sama sekali. Sehingga kita sendiri selalu mewaspadai, ya, selalu mewaspadai jangan sampai kita terulang kembali dalam ketersesatan kita itu. Yang sudah adalah sudah. Yang dulu sering melacur sekarang sudah tidak melacur lagi. Yang dulu mabok-mabokan sekarang sudah tidak mabok lagi. Sekarang dulu gemar berjudi sekarang tidak lagi berjudi. Sekarang sudah hidup tenang dan damai dengan anak istri di rumah, ya, menghirup udara kebebasan, kemerdekaan, kedamaian, kesejahteraan, kesehatan yang luar biasa. Kama yusfiqu sa'iru fid darbil mustaqim al-muniri an ya'uda ila takhabbuti fil mun'arijatil mudlimah. Seperti juga kekhawatiran seorang yang sedang menjalani kehidupan yang lurus ini, yang cemerlang ini, khawatir kalau andaikan dia kembali kepada at-takhabbut, kepada kegalauan, kekacauan fil mun'arijatil mudlimah, dalam tikungan-tikungan kehidupan yang gelap gulita ini. Kama yusfiqu minadzaqi nadawat dhalali. Seperti juga kekhawatiran orang beriman di dalam hatinya yang dulu pernah merasakan pahitnya nadawat dhalali, yang orang yang telah merasakan nikmatnya, lezatnya, ya, kesejukan naungan dari agama yang benar ini, an yauda ilal hajiril al-qaidhi wasyuwadhi, untuk kembali kepada padang pasir yang panas terik, yang menyengat dan yang membakar. Wahia basyasyatul imani halawatan la yudrikuha illa man dhaqa jafafal ilhad. Dan di dalam kecerahan keimanan, kemanisannya tidak dapat dirasakan, dipahami kecuali orang yang pernah merasakan gersangnya, keringnya keilhadan, keateisan, wasaqawatahu al-marirati, dan penderitaannya yang sangat pahit itu. Kafitu makninatil iman, dalam ketumakninahan iman, halawatan la yudrikuha, ada rasa manis yang tidak bisa dipahami, illa madzaqa syaqwatash syurudi wad dalal, kecuali orang yang pernah mencicipi, merasakan, ya,
Asaqwat asyurudi wa dalal, kekacauan daripada ketersesatan dan penyimpangan-penyimpangan. Wa min sama yatajjuhul mu'minuna ila rabbihim bidzalika du'ail khasyi' rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana. Wahai itu, dari situlah maka orang-orang beriman menghadap Tuhannya dengan doa yang khusyuk. Wahai Tuhan kami, janganlah Engkau sesatkan hati kami setelah Engkau berikan hidayah kepada kami. Ini adalah permintaan doa orang beriman yang menyadari betapa pentingnya hidayah, betapa harga hidayah yang dirasakan. Ini kadang-kadang kita sudah menjadi orang Islam, sudah hidayah, tidak pernah menyadari, tidak pernah mensyukurinya. Saya punya bukti. Nyomong Islam dia sembahyang masih beli kiang masih beriben. Disunati wis. Ora. Waktu kawin nganggo syariat Islam. Iya tak bikin ki. Saya syahadat teh. Lu ngakaji wis, diparingi hidayah, dipermudah oleh Allah, banyak rezekinya. Tapi begitu sudah keluar zakat, kok masih eman aja sih? Iya tak boleh. Kata bulan puasa masih meriang bae cidok kesireko cungkring. Bangsa kampung maning bae makanan. Lah, ya justru karena itu, karena kita tidak pernah melakukan apresiasi terhadap kenikmatan ruhani yang Allah limpahkan kepada kita. Iya kan? Sengaku be gaya konon. Coba Allah memberikan kemudahan kepada kamu dengan mengutus seorang guru yang tidak pernah minta upah kepada kamu, sampai larut malam tetap melayani kamu dengan mata berjaga dan dengan semangat yang tinggi, siap membimbing kamu. Kadang ngaji sing bakal buka, sering ditekan aja. Non, dayaku nikuj. Ini kan Pak Sutomo, bendahara Republika, pernah kesini kan, bendaharawan Republika. Terakhir dia sebagai bendahara di Angkasa Pura II, Tengkareng. Datang ke sini pas waktu itu kita ngaji tentang human relation, kaifa taksibul asdiqa. Dia ikut ngaji malam itu. Lalu dia tanya, ini berapa bayarannya ngaji ilmu seperti ini nih? Saya bilang ya nggak ada bayarannya, mau ngaji sih. Ya Allah Pak Kiai, saya ngaji ilmu yang pagi sampaikan sekali pertemuan itu $200. Berang sih dah bayar pirang kita nih. Apa ada yang mensyukurinya, memuji. Ngerasanya kita bisa nana, ya kata ya mun nebu semua noniku bisa kun baik. Ngaji sembengan kandane Gusti Allah, pelang sejen. Kita geus ngarti Gusti Allah, sing SD aku paham Gusti Allah. Ngaji ora ganti-ganti kandane Gusti Allah baik. Ya aneh semongkonon. Dari kapan aku beli ngaji maning? Bukan Gusti Allah baik sih. Ini kan artinya Pak, bahwa ternyata memang yang menyebabkan kita tidak mampu mengevaluasi betapa sayangnya Allah, betapa nikmat Allah yang berlimpah ruah diberikan kepada kita ini, ternyata memang ya mungkin salah satu karena sempitnya wawasan kita. Ya kan? Mungkin karena kita kurang banyak merenung, kurang banyak introspeksi, kurang banyak tafakur, tidak pernah menghayati. Ya itu dia membaikin. Ya mungkin juga salah satu karena kita tidak pernah mengalami penderitaan itu. Anda mungkin tidak pernah mengalami kehidupan jahiliyah
Mungkin Anda dulu belum pernah menjadi seorang preman yang tiap hari dikejar-kejar polisi. Iya kan? Yang sehari-hari Anda nyawanya siap dibabat orang. Sebagai penjahat, sebagai ini, dihidupannya dalam kepanikan dan ketakutan. Sekarang hidup jadi tenang dan damai, napas lega, Anda sebatin kerengap ya, mari. Kuping batin grebeg ya, mari. Badan pada gatal, mari. Semua nekang ngalan turu dan ini gampang turunnya lali enak. Ya mungkin Anda tidak pernah mengalami penderitaan itu. Kayak wong sugih sing belum pernah ngalami melarat. Yang bubaikin ki. Jadi bulannya bukan sing melarat peding sih rakyat. Sambil ngerti, sambil paham enaknya jadi wong sugih boleh. Ya itu. Makanya saya pernah mengatakan, tapi ya jangan disalahartikan ya. Anda tidak pernah merasakan betapa nikmatnya setelah kita bertobat. Karena mungkin Anda tidak pernah melakukan dosa-dosa besar itu barangkali. Ya kan? Wis pernah mateni wong beli sira kok. Turung ya? Wis pernah turung dadi jigolo sira kok. Pernah beli dari terampok bukan? Yang hidupnya dalam keadaan gelisah dan tidak ada ketenangan. Anda sekarang hidupnya sehat. Tahu nggak siapa yang paling besar menghargai nikmatnya kesehatan di antara kita? Haji Muji yang sangat menghargai nikmatnya kesehatan karena dia pernah mengalami stroke. Begitu dikasih kesehatan Allah bisa melakukan yang alhamdulillah, betapa dia menghargainya kesehatan. Siras yang belum pernah stroke membubaikin ke. Ya tabli. Ya semoga-moga pada stroke habis sisa. Sambil bisa menikmati stroke. Selama ini Anda kencing lancar-lancar aja kan? Curmana. Engkau bisa ngalami mangpat kenang watu kan. Nembe ngerasa enak yang nguyu. Selama ini kan tidak pernah ya Allah. Alhamdulillah di penguyu lancar orang embur. Ya, jadi kadang-kadang sakit juga perlu. Anda pernah merasakan betapa bahagianya punya mata bisa melihat warna-warni hidup di dunia ini. Bilang lambe abang, bilang pipi jemblem, bilang ngecungur bangir, bilang serengenge. Anda belum pernah buta. Ya kan? Kalau seandainya ada orang buta, kalau kamu mau sembahyang sehari 50 rakaat, ku sembuhkan. Gelem ta beli? Gelem. Tulungannya wakal beli, wakal. Lah makanya, enggak juga sih. Ya kalau keterlaluan gue. Ya tapi ada juga yang begitu ada. Walamman najahum ilal bari faminhum muqtasidun wa minhum Quran juga ada. Begitu mereka diguncang di tengah lautan, terhempas kapalnya, mereka menjerit minta tolong. Setelah selamat ke pantai, sing nuruti ana, sing dlug-dlug akeh. Iya itu mah ada, tapi minimal kan setelah kita mengalami bagaimana kesengsaraan ini, bagaimana ketersesatan kita ini, setelah kita mendapat hidayah, kita merasa bersyukur kepada Allah. Atau jangan-jangan Anda tidak pernah merasa dapat hidayah dari Allah selama ini? Iya kan? Dari lahir, dari perutnya orang kaya, sawahnya ribuan hektar, hidupnya mewah terus. Dia pernah nggak merasakan mendapat rezeki dari Allah? Ya enggak. Engkau bos dagangnya bangkrut, orang tokonya kebakaran, mobilnya tabrakan, penyakitnya ubreng, duit entok kabeh, ngobangan belangka. Ya, ketika Anda hari itu dikasih rezeki sesuap nasi,
Anda berterima kasih luar biasa. Kan begitu persoalannya. Jadi ya daripada kita mengalami sengsara dulu, ya cobalah kita introspeksi sajalah. Belajar menghargai bahwa ini memang luar biasa. Itu aja. Terima kasih ya Allah atas segala nikmatmu itu. Nyung sira mah nikmatku ning duit bae sira mah. Sajian duit mah ora paham. Ya patore. Oh, selalu serbok kurang atus truk kan nembe nyengir. Dikasih kesehatan begitu hebatnya tidak pernah disyukuri. Embu baik ya. Baru kita menyadari maknanya kesehatan setelah kita mengalami sakit. Ya. Ya, saya juga sama kok. Nebang kasih dia bokong, saya kena wudun. Selama beliau kena wudun mampukin gitu bokong dia. Ternyata bokong tuh baru saya maknai, ternyata bokong adalah bantal permanen. Di gawa-gawa menti bae, dodok ning di bempuk kabeh kene. Iya terbelikin ke. Coba lah melangkah bokong kayak apa? Klotak-klotok. Sengaja dikasih Allah kasih kulit dia daging yang tebal di belakang bagian belakang kita ini. Ya. Arane bokong. Enak ora? Dodok ning dhewe empuk ora kene iki. Ya iya. Lah kono pamaning. Iya. Seperti itulah kira-kira bahwa memahami. Berarti artinya begini, kita mencoba memahami kenapa orang-orang yang beriman itu berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Karena ada kekhawatiran, ting bating lamun disasarakan maning priben. Seperti orang setelah mendapat harta, khawatir kalau hartanya habis. Ya kan begitu. Orang yang sakit dikasih sembuh, khawatir barangkali jatuh sakit lagi, kan begitu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idz hadaitana. Ya Allah, janganlah Engkau sesatkan lagi hati kami setelah mendapatkan hidayah dari Engkau. Jadi kita memahami apa yang terbetik dalam hati mereka yang berdoa seperti ini. Gitu. Wa yunaduna rahmatallah allati adrakathum maratan bil huda ba'da dhalal. Dan mereka menyeru, meminta, mengharapkan rahmat Allah allati adrakathum yang telah diberikan kepada mereka maratan sekali bil hidayah dengan hidayah ba'da dhalal setelah ketersesatan. Wa wahabatuhum hadzal ata alladzi la ya'diluhu ata. Dan mereka dianugerahi oleh Allah dengan suatu pemberian yang tiada tandingannya. La ya'diluhu ata, yang tidak ada tandingannya. Wa hablana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Itulah maknanya. Wahum yuhi imanahum ya'rifuna annahum la yaqdiruna ala syai'in illa bifadlillahi wa rahmatih. Wahum biwahyi imanihim wahum biwahyi imanihim, dan mereka itu dengan sebab pemahaman mereka, ya, intuisi mereka terhadap keimanan mereka, ya, sadar akan keimanan yang mereka peroleh. Ya'rifuna annahum, mereka mengerti bahwa mereka la yaqdiruna ala syai', tidak bisa apa-apa illa bifadlillahi wa rahmatihi, kecuali dengan anugerah Allah dan dengan rahmat Allah. Itulah kesadaran yang mereka miliki, bahwa dengan dasar kesadaran keimanan mereka ini, mereka mengerti bahwa ternyata mereka tidak bisa apa-apa. Semua ini terjadi hanyalah karena rahmat Allah, hanya karena anugerah
Allah semata-mata. Ini juga perlu dicamkan dalam diri kita bahwa apapun yang kita peroleh jelas di luar kemampuan kita. Bisanya terjadi adalah karena memang dikehendaki Allah demikian. Maka bersyukurlah kepada Allah. Wa annahum la yamliquna qulubahum fahiya fi yadillah, dan bahkan sampai mereka sendiri menyadari bahwa mereka tidak memiliki hati mereka. Kenapa? Hati mereka ada dalam genggaman Allah. Ya muqallibal qulub, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati ini. Jadi memang kita dapat hidayah sehingga hati kita beriman kepada Allah. Itu pun karena kita sendiri sesungguhnya tidak bisa berbuat banyak terhadap hati kita ini. Karena hati kita Allah juga, hati kita juga pada hakikatnya yang membolak-balikan adalah Allah juga. Yang memberikan hidayah Allah, yang menyesatkan Allah. Sehingga semuanya sangat mungkin diantara kita setelah mendapat hidayah bisa saja kemudian disesatkan lagi. Ketika kamu tidak menghormati, tidak menghargai akan hidayah ini. Kita ngepai motor ning sira. Sirane beli ngerasa embu baekah langkah kesuwune, langkah penghormatane, sampai akhirnya motornya ora diurusi, ngal dinai tarung jaba bae ya hilang deh akhirnya. Karena ketika saya memberi sesuatu kepada kamu dan kamu tidak memeliharanya, itu sebagai bukti bahwa kamu tidak menghargai pemberian ini, kan begitu? Iya, tak boleh. Sira tak pai anak kita sing ayu, nya ora bine sira tak kawinaken las, mana? Ternyata anak kita ora diopeni, ora dipakani, ora digelang, ora dikalungi, ngon mangan dewek. Ya terjukut maning mah ya wis bisa makan ya wis. Nas mana dingkir dan logdok sih mah. Ya kan terjadi seperti itu kan. Akhirnya mantu diusir ke. Mesti pai rabi, dipai modal segala macam, boro-boro. Nah ya ini. ya itulah jadi persoalannya. Kita ini kadang-kadang logdok kurang ajar. Ya kunyuk berani mah. Ya kita kan kunyuk juga sebetulnya. Ya kunyuk apa pangeran? Iya, tidak tahu diri, tidak tahu menghargai, tidak tahu ya tidak bisa ya mensyukuri nikmat Allah inilah pada akhirnya. Fayatajihuna ilaihi, makanya oleh karena itu mereka memohon kepada menghadap Allah, berdoa ayyamudahum bil auni wan najat, supaya Allah selalu menolong kita dan memberikan keselamatan kepada kita. Mohon keselamatan, mohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu an Aisyah radhiyallahu anha qalat, dari Aisyah beliau mengatakan, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katsiran ma yad'u, seringkali beliau berdoa. Ini kata Siti Aisyah bahwa Kanjeng Nabi itu seringkali berdoa, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai zat yang bisa membolak-balikan hati, mantapkanlah hatiku atas agamamu. Jadi minta supaya hati kita dimantapkan, dikokohkan untuk tetap menjalani agama Allah. Seperti itu. Sebab selama ini kita ini kalau berdoa ya puter-puternya ya berrejeki bah. Iya boleh. Lo seperti tanana ning majelis zikir, majelis istighosah ning pinggir laut, bus bakawaya mata ya rozak pasur seru kan, ya rozak, ya rozak, ya rojaku, ya rojaku, ya rozak.
Iya. Terima kasih. Astagfirullahalazim. Dia akan begitu kita. Lah kasih melu. Terima kasih. Ya rojaku mau dikabin. Ya itu juga saya kadang-kadang memperhatikan juga saya. Iya kan? Saya memperhatikan hal sekecil-kecil itu juga saya memperhatikan. Sebab itu semuanya bagi saya adalah kitabul hayat. Kitab kehidupan yang gak pernah kering. Selalu setiap saat saya mendapat inspirasi hal-hal yang baru dalam kehidupan ini. Yang banyak tidak pernah tertulis, tidak pernah ditulis oleh siapapun dalam kitab apapun. Ya, yang jatuhnya begitu kok. Betul nggak orang aku? Anda merasakan nggak? Aku petisan apa kayak rojak muni kami, rojak, apa seru. Begitu awal, astagfirullahaladzim, dia akan baik. Iya, termasuk motor. Menang gue, bisa rojak nyenggel kan. Ya seperti itu kira-kira. Padahal pada akhirnya persoalan rezeki ini dalam artian rezeki materi ya, saya kira ujungnya mah bukan persoalan duit kok. Bisa saja terjadi kemakmuran terjadi dengan tidak ada uang banyak. Bahkan ada di negara yang sangat makmur, masyarakat sudah tidak pegang uang lagi. Di negara ini seperti di negara di Finlandia itu sudah banking minded. Orang itu hanya pegang kartu, nggak pernah pegang uang. Uang kecil tuh hanya keperluan bayar tol, beli rokok di jalan. Tapi untuk makan, untuk belanja ke toko segala macam sudah pakai kartu kredit semua. Jadi uang ini tidak beredar. Makanya negara itu tidak pernah pinjam kredit sama negara manapun. Cukup dengan dana dalam negeri. Uang rata berputar karena kalau kita kan enggak. Duit itu banyak kan numpuknya bukan di bank, di bawah kasur. Ini gentong, kasur, gantong, ini kaos kaki, sepatu, lemari, peci. Itu. Kita mau memegang uang jumlah banyak itu resikonya tinggi ya. Keselamatan uangnya juga terancam. Keselamatan diri kamu juga terancam. Iya kan? Rumah kebakaran entok beli duitnya kan. Lamun garong teka mancing dibacok beli sidaknya. Makanya tidak boleh menyimpan harta di rumah. Maksudnya disimpan di bank aja sih, supaya dari bank itu uang diputar untuk berinvestasi, muter bisnis. Nah kalau uangnya disimpan di rumah, ya ini alladzina yaknizuna fiddata wadzahaba wal fiddata wala yunfiquna fi sabilillah. Pengertian yunfiquna fi sabilillah itu bukan dibelanjakan beli senjata kanggo ngebomi masjid, bukan itu. Artinya uang itu diputar sehingga sirkulasi uang itu cepat untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, bukan disimpan di rumah. Barang kieu wong Islame nyimpen duit ning bank ja haram, bahkan ning jero omah sor kasur haram beli. Yakin sih bakal digodog emas disemprotakan ning reni dah makanan iki. Iya kan begitu. Yauma tuhma fi nari jahannam, kan begitu. Terus innal ladzina yaknizuna dhahaba wal fiddata wa la yunfiquna fi sabilillah yauma tuhma fi nari jahannam fatukwa biha jibahum wa junubuhum wa dzuqu ma kuntum taknizun. Kurang lebih seperti itulah, kurang lebih seperti itu. Jadi artinya orang yang menimbun emas dan perak itu nanti suatu hari di akhirat emas peraknya digodok setelah mulak dibanjurakan di gigi sida.
Tadi dikucurakin cangkemnya. Fadzuqu ma kuntum taknizun. Cicipan guys yang dulu. Ya, coba rasakan yang dulu kamu simpan-simpan itu, kamu tumpuk-tumpuk itu. Itu. Tapi kalau disimpan di bank kan dipakai orang untuk berbisnis, untuk meningkatkan produktivitas. Iya kan? Jadi pribadi melarang orang menyimpan uang di bank dengan alasan haram, dengan alasan riba. Kalau disimpan di rumah tidak gitu. Ya coba kita berpikir cerdas lah. Jadi bakal duitnya dirawatin yang umama. Karena yaknizuna zahaba wal fiddah. Karena duit kan bukan zahab bukan fiddah. Si pribadi mah dulu uang itu dibuat dari emas kan gitu, dari perak sebagai alat tukar. Ya tidak mesti yang kamu simpan emas dan perak, uang juga sama. Dan jengkone duitnya di toko kena emas nih Gusti Allah ya. Boleh digodog emas ya. Seportakan reni resisan. Paham beli makanan? Ya kan. Ya artinya ya beli paham nyumbangin melalui durungan bank. Wong zaman bengen ya iya dinaruh ning pendil dipendem ning tengah alas langka wong weruh. Ora atawa ning sore tehel ning sorlongan terus diplester maning wis selamat. Masa weruh maling juga. Karena apa? Dulu belum ada bank, dulu belum ada brankas. Itulah awal mula orang isu harta karun tuh peninggalan raja-raja zaman dahulu kala karena dulu belum tidak disimpan di bank dan tidak dibrankas, diguci, dipendil, ya kan, dikubur di mana-mana. Begitu mati belum sempat memberitahukan ahli warisnya, ya hilang. Nah, tulis ketemu ning wong kuli bangunan lagi ngeduk tekian gacruk anak gulucine anak mase telung kintal sugerah kan kok. Nah ini orang kadang-kadang hal-hal yang seperti itu menjadi mata pencaharian, akhirnya terjadilah penipuan di sana sini dengan isu mencari harta karun. Lamun dia bisa lu harta karun sih ya lu pede maka jangan ngejak-ngejak wong maning sih. Wes sugi lu sebagian dhewe kan beli. Sampai berapa yang ngejak-ngejak wong? Kadang-kadang jolok menyan Malikul Bukhur, apel jin, harganya 100 juta. Ngapain banyak 100 juta? Ya goblok nutuk sih mah. Itu tiba ya peragat duitnya. Ntar bulan Januari cair, kok mulu dan cair. Apa sih cair? Kopok apa yang cair? Beli kapok-kapok kan. Punten gini mah, yang pernah merasa tertipu harta karun ya udahlah nggak usah apa-apa lah. Aja maning-maning kan mah wis. Ya kadi rejeki ku masyarakat lurun yang sedeur yang lemah. Rina terus semangka bae 10 hektar. Waya nasib sugih mah waya panen regane sekilo 3.000 semangkane. Tuku Mercedes resrek ya. 10 hektar mah rasanya apa sih? Iya, cari di atas sana aja. Ya, dami juga bisa digiling, bisa jadi duit. Plastik baru dikumpuli jadi duit, semua bisa jadi duit. Terima tuh harta karun, lu plastik baik karena ini di Jakarta karena ini Pulau Gebang tah. Ya Pulau Gebang ya, los beli plastik itu harta karun loh. Iya, itu saya kira. Jadi itu semuanya rizki-rizki yang bersifat materi yang sebetulnya itu tidak ada artinya apa-apa, malah itu yang menjadi panglima, malah itu yang paling diutamakan, itu yang paling disadari, itu yang paling dirasakan. Hanya sekedar selembar kertas bisa dibelanjakan beli es lilin kan begitu. Pakai hidayah kan beli karton yang mataku. Yang merasakan adalah hati kita. Itu saja kok. Wes, ya memang begitulah umumnya. Dua rabi, ayu, putih, melok-melok, cungure bangir, ya lambenya kayak pundung kepedek, rambutnya kemilau. Itu yang kamu syukur alhamdulillah dua rabi ayu.
Tapi bagi mereka yang mendapat istri yang bermoral tinggi, yang sangat setia, yang berbakti, yang betul-betul setia kepada istri, nggak pernah disyukuri, ditampaki baik aja. Ya tak boleh. Malah dieksploitir pisan. Kong ning Arab, kon bujang ning Arab, sidane beli badoge beli apa kan ke. Kira turu baik. Iya, balik sing Arab waduh. Iya. Iya enggak? Iya kan? Jadi artinya memang sesuatu yang fisik kelihatan itu yang kita sadari, tetapi yang non fisik itu kapan kita menyadarinya adalah dengan renungan kita, dengan membangun rasa kita, introspeksi, melakukan evaluasi apa yang kita sampai selama ini, ya kan begitu ya, seperti itulah kira-kira. Ya Rasulullah, qultu ya Rasulullah, ma aksara ma tad'u bihadha du'a. Siti Aisyah mengatakan, ya Rasulullah, maning-maning sampean dongana ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Engko donga maning ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik. Kok antem mbak kok sering banget sih berdoa dengan itu? Ya sama sekarang Anda juga boleh bertanya, Bu yakin bagat donga mending Rabbana auzi'na. Nah apa sih? Ya saya juga punya alasan kenapa doanya itu. Ya, karena kita memang sulit untuk mensyukuri nikmat Allah. Makanya kita minta supaya hati kita diberi kekokohan. Rabbana wa Tuhan auzi'na, berilah kami kekokohan, kemantapan hati. An ashkura ni'mataka Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka, kokohkan hatiku supaya aku bisa bersyukur. Sama kan? Intinya mah membeda anu baik. Minta dikemantapkan auzi'ni itu. Supaya bisa mensyukuri nikmat Allah itu saja. Lalu yang kedua, wa ana amala salihan, bisa melakukan kebaikan-kebaikan yang diridhai oleh Allah, kesalehan-kesalehan yang diridhai oleh Allah. Wa na'mala salihan tarda, ya bagian saleh bakal beli ridho masih berapa? Mungkin beliau orang beramal saleh tapi Allah nggak ridho, ya sangat banyak amal saleh yang Allah nggak ridho. Kari bagi-bagi duit sih saleh beli saleh, apa Allah ridho? Ya tergantung. Bagi duit juga kamu hanya untuk memperbudak orang lain kok. Sambil pengen nurut kabeh, nggak tuh kebiting barangnya mah. Iya kan? Ya seperti itu. Jadi beramal saleh juga yang diridhai, kalau enggak usah. Masih mending kita tidak beramal apa-apa, yang penting Allah ridho, kan begitu malah. Yang lebih bagus ya kita bisa beramal saleh dan mendapat ridho Allah, itu persoalannya. Faqal laisa min qalbin illa wa huwa baina asbi'aini min asabi'ir rahman. Tidak ada satu hati pun di dunia ini kecuali berada di kedua jeriji, di kedua jari yang maha penyayang, Allah yang maha rahman. Artinya tidak ada hati apapun kecuali ada dalam genggaman Allah. Baina isbain itu artinya bisa dibolak-balik. Tidak pernah boleh mutrakan pincian kah? Ser gitu kah? Pernah nggak? Ya seperti begitulah kira-kira, main gasing-gasingan. Artinya bisa dipelintir kapan saja kok. Ini satu ibarat saja, dua jeriji tangan Allah itu maksudnya adalah bukan jeriji seperti ini,
tapi artinya kekuasaan Allah maksudnya. Idza syaa an yuqimahu aqamahu wa in syaa an yuzighahu azaghahu. Kalau Allah berkehendak dilempengakan, ya tadi lempeng. Kalau Allah berkehendak gerap dibengkokkan, ya bengkok. Ada dalam kehendak Allah. Kalau dipelintir, ya melintir. Ya, gerapan bengkok, ya bengkok. Allah semuanya yang menentukan. Wa mata istash'aral qalbul mu'minu waqa'al masyiati ala hadza nahwi lam yakun amamahu illa ayaltasiqa biruknillahi fi hararatin. Dan ketika hati seorang yang beriman bisa merasakan terjadinya kehendak Allah ala hadzal nahwi yang seperti ini, lam yakun amamahu, tiada lain yang terjadi di hadapan dia adalah illa ayal tasiqa, kecuali ya gandulan, kecuali ngekepi ya biruknillahi, di tihangnya Allah, fi hararatin, dengan penuh rasa hangat. Kalau orang beriman menyadari betul bahwa hatinya beriman adalah akibat karena kehendak Allah, maka tidak ada lain kecuali dikekepi, dipeluk dengan rasa, dengan penuh kehangatan, dikekepi tiangnya Gusti Allah. Iya, artinya bahwa kita akan, maksudnya mah kita akan penuh semangat dengan etos kerja yang tinggi, siap menjalani agama Allah ini. Saya kira seperti itu. Iya. Ya siraman yang kiang bleki yang dikiang akan barangnya mah. Sebenarnya bleki orang sembahyang siraku. Bleki yang naik. Khusus sembahyang bae siraku. Ya dikiang akan. Iya. Diginakan ya gimana ya, diseret-seret dengan segala rasa beratnya. Lah kapan Anda tidak lagi merasa keberatan itu? Saya kira sikile waktu nindak ke enteng kah? Iya kan? Yang kira-kira merasakan mukanya disiram air sejuk itu, merasakan kenikmatan. Iya, gudal diberseni enak, korong diberseni enak, rai diusap ya diberseni raup, belak-belak hilang ora, kupingnya diberseni, kopoknya bersih, tangan sikil dibasuh bersih, merasa nggak kenyamanannya. Ya tetapi ketika itu kita kan masih perantang perintah ini baju untuk yang beli yang ini barangnya. Ya seperti itu. Ya seperti itu kualitas kita ini. Dari mana asalnya? Asalnya ya kesadaran kita sendiri terhadap adanya pemberian itu. Tidak menyadari itu sebagai satu hidayah itu. Kemudian juga ini mungkin sangat terjadi, sebabnya adalah karena Anda tidak pernah merasakan mendapat hidayah dari Allah. Karena Anda dari kecil sudah masuk Islam. Ketika sirku dengan sunat ku dipantung ora, pengen ngomong sunat sirku. Iya tak boleh. Sembahyang dijewer ya boleh. Sejak kita kecil sudah digiring, dibimbing orang tua masuk Islam, jadi kita malah justru tidak pernah merasakan bahwa kita menjadi orang Islam adalah karena hidayah Allah. Sebetulnya hidayah kamu ini bukan dari orang tua kamu, dari Allah juga. Anak beli wong tua yang tidak peduli dengan anaknya. Kecil. Di pondoknya balik ya wis beli betaja isi. Sembahyang melas masih ngantuk jiwa.
Mong jemo mondok ya wis belum mondok mah. Sekolah mau apa ya wis selesai. Akhirnya jampi sembahyang beli bisa, maca Quran beli bisa, agama orang ngerti. Oh ya agama mboke mati, maca Yasin beli bisa, maca Fatihah ya beli bisa. Ya seperti itu kan. Ini wong tua ya beli eman. Anak beli wong tua yang tidak peduli dengan anaknya ngakit sih. Anak wong tua sing anaknya mau jami beli baka beli gelem mondok, ya wis mana ningkir aja main mana, wis las luru mbok sejen. Iya, baka beli gelem mondok, ya wis las mana ningkir las. Balang-balang sih kelambine mana ningkir las. Aja dipentungi buat KDRT kono salaman ning bae. Buangan be kelambine mana tutup pelawang las mana ningkir. Apa duwe nangis ta? Mondok tek ongkos sih, bakal beli los badok dewek. Sampai makan di beli gelem mondok. Yang kejam begitu orang tuh ada enggak? Ada yang kejam begitu? Siapa yang menyuruh kalau bukan Allah? Nyong sirane ngrasane wong tua sing maksa-maksa sira. Gusti Allah kan ngebarang emang melalui orang tua. Kamu ngerti bikin ki. Itu kan kadang enggak disadari sih. Ya, makanya ya sekarang tinggal kita berterima kasih sama orang tua kita yang dulu bener-bener mendidik kita. Nah kalau orang tuanya kendor dulu gimana? Ya belum tentu. Ngelawong tua sing ngelarang anaknya mondok ya aja. Ya mondok apa? Tukang kaya aku dicabut man pakai aja. Dua anak kita nih beli kuat, otaknya masa sing untuk kampung belajar, bebokatan edan. Ya wis lah suka. Mereka tidak mengerti ketika program dengan dipadatkan itu bukan makin bodoh, anak itu semakin cerdas. Nggak mungkin anak nggak kuat tuh. Ya tinggal nanti mempola bagaimana cara guru mengajar supaya jangan terlalu serius kan gitu. Jadi ada tahapan-tahapan ya Pak Joni pun kan bagus pelajar sekolah SD gak bagus mulai jam 10 muncuka. Jangan serius. Iya kan? Wis peragat ngitungnya lihat masana waktu melaning wis kok ngobrol penting saja enggak apa-apa kok. Iya. Udah santai mulai lagi berhitung lagi kan begitu persoalan. Iya. Ya hanya itu saja persoalannya. Nah, saya kira itu yang dimaksudkan bahwa ya muqallibal qulub itu bahwa Allah itu membolak-balikan hati. Wahai zat yang membolak-balikan hati. Hati kita ada di genggaman Allah. Garap dilempengakan ya lempeng, garap dibekokakan ya bengkok. Sakersane Gusti Allah. Bagaimana caranya? Ya terserah Allah caranya. Melalui orang tua, melalui musibah, melalui pertemanan. Mungkin saja orang tua kamu tidak ambisi untuk memesan anaknya. Mungkin kiainya yang. Kalau saya itu ya kiainya ya temenanan, wong tua temenanan bengenku. Alhamdulillah. Ya artinya mondok kok kayak kita kok minggat karena ping 30 mah. Jadi papak banding kiai kan Sanusi kok. Pot maneng. Ayo mangkat maneng, ayo. Soalnya kabur maneng, papak maneng. Ayo jadi puri kemana teh papak maneng. Iya. Sampai ngaji ya beli ngaji ya bagian turbe bagian semua santri laporan pakai wis bagian aja ngurusin sakur sing penting asal betah. Cara Sanusi memang dia mau jadi ngoni siapa? Dengan Gusul orang kan gitu. Ya seperti bermana urusannya apa udah tentu. Ya seperti itulah hidayah saya dari Allah itu melalui kiai saya, melalui orang tua saya dan sebagainya. Jadi artinya mungkin kalau tanpa intervensi kiai mungkin orang tua saya bisa kewalahan juga kan gitu. Jadi ya bagaimana caranya Allah memberikan hidayah?
Coba Anda harus mengerti dengan cara yang berbeda-beda. Ana maning wong oli hidayah gara-gara nonton wayang, oli belikin. Ya terserah Gusti Allah. Bareng roh kena ceritanya sami haji. Kereta kencananya jadi anjlok ke bumi. Ya kan hanya karena dia ditanya apa betul Aswatama mati, dibilang iya, padahal Aswatama gajah, ya kan begitu. Masya Allah, bobat sepisan baik kayak kereta kencana bisa anjlok ning bumi. Baru sadar orang itu perlu harus jujur hidupnya. Dudu sing mubalek, dudu sing kiai, sing cerita wayang. Ya kan, ya hal semacam itu. Bagaimana Allah memberikan hidayah? Ya terserah Allah, diubeng-ubeng akan priben carane, ujung-ujungnya sira oleh hidayah. Yang seperti itu. Ya, tetapi harus kita sadari semuanya itu. Wa an yatasabbasa bihimahu fi israr. Jadi dia kokoh ya untuk merawatnya dengan penuh semangat. Wa an yataji ilaihi yunashiduhu rahmatahu wa fadlahu, dan hendaknya menghadap kepada Allah selalu memohon rahmatnya dan fadlnya. Listibqa'il kanzi alladzi wahabahu, supaya diabadikan harta karun yang sangat mahal itu, alladzi wahabahu, yang telah diberikan oleh Allah, harta kekayaan yang sangat mahal itu berupa hidayah tadi itu, supaya dirawat, dilestarikan di dalam hati kita, jangan sampai ada yang ngerampok. Persoalannya itu. Wal ata alladzi aula, dan anugerah yang Allah berikan kepada kita supaya jangan sampai habis lagi, jangan sampai hilang lagi. Saya kira itu inti doa dari mereka orang-orang yang beriman, yang berdoa kepada Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Nah kan semono be ada wa temen sia. Dapat temen sia mau beku. Ya lah mentek tebak nama tekan esok. Iya. Tapi yang penting pengertian seperti itu sajalah, bahwa kita menghargai hidayah, menghargai agama, menghargai rezeki, menghargai pemberian Allah dengan istri yang setia, istri yang penuh pengertian, pemberian dengan anak-anak yang saleh, yang nurut-nurut, yang rajin-rajin, sing wakal-wakal, sing bakti di wong tua. Pemberian Allah dan kesehatan yang sempurna, makan apa saja enak, tidur di mana saja lelap. Pemberian Allah kita menjadi orang yang simpatik, semua orang senang, banyak sahabatnya, musuhnya sangat sedikit bahkan sampai hampir tidak ada. Itu semuanya adalah pemberian-pemberian Allah yang harus kita sadari. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, maka nikmat Allah itu hendaklah selalu berada di ambang sadar kita ini. Selalu kita sadari. Fahaddits harus selalu kita sadari. Seperti seolah-olah baru tadi, seolah-olah masih anyaran. Artinya selalu di ambang sadar. Itu maksudnya duduk wama bin nikmat rabbika fahaddits, dikanda kena. Semuanya ya goblok nutuk temen yang duit 100 juta jadi kandak ning wong ya dirindik begini-begini ngai bisa mah. Fahaddits jadi kandak kena. Baka muhadasah ngobrol.
Maka tahdis, haddasa yuhaddisu tahdisan, itu artinya dalam keadaan segar. Al hadis itu modern artinya. Ya, al asrul qadim wal asrul hadis. Zaman kuna, zaman modern. Ya memang hadis itu omongan, tapi tahdis itu artinya dalam kesegaran, dalam kesadaran kita. Ngerti bikin barang yang akan salah tafsir kah? Sing salah siapa? Ya langka. Ya kenapa? Ya karena memang ya artinya pengetahuan itu selalu berkembang sih. Selalu berkembang. Jadi begini, sebetulnya kan agama kita ini kan sebetulnya kan bukan sumber aslinya. Agama yang sudah menjadi hasil interpretasi. Yang kita jadikan interpretasinya sebetulnya. Tanpa melalui interpretasi kita kan menjadi sulit. Nah ketika interpretasinya salah enggak? Pelaksananya salah juga. Kadang-kadang sekian ratus tahun tidak disadari kesalahan itu, baru tersadar lah jadi salah. Ya sekarang cukup aja. Ilmu kau salah, saya wis. Tuli dosa kau ya beli yang salah disengaja aja. Yang sulit kadang-kadang kita kasih tahu salah merengkel. Nyungan iya wis. Ya kayak sakor kan belum tuh Imam Syafi'i kan dikritik. Imam ya bukan mengkritik Imam Syafi'i itu bukan membenci, bukan. Bisanya kita ngalok nasira baka salahku saking emanen nang. Baka kita sengit mah boro-boro ngalok kena tak ajak ngomong masaha siraku. Lihat tak boleh. Jadi kita meluruskan orang, menegur orang itu kan karena kita sayang. Dan kritik itu bukan menjelekkan. Kita hanya mengatakan apa adanya. Sidak kurene perong, beli ngalok naki. Kamu kenapa sok enggak merasa? Tidak ada keberanian menegur orang yang mukanya perong. Kita sering kan ketemu sama orang sama temu di korongnya nyumpel nih cungureke. Gandul. Kenapa kamu tidak berani menegurnya? Ya salah. Punten bedi ngomongnya, punten juga. Apa sih? Iku korong yang gandul. Selesai kan? Dia juga berterima kasih kok. Kadang-kadang kita tepok seliru yang bukan pada tempatnya, diumbarakan baik. Di samping itu juga habis makan. Anak upak segasing yang lambe nempel di jelang ada sih aku seperti maning. Iki. Eksun. Saya kira itu saja kok. Malah Imam Syafi'i sangat berterima kasih kepada saya kok. Sirene itu sih boleh paham. Imam Syafi'i kesubun sini nyewot. Lah iya kan. Dia orang besar kok, tidak seperti kamu kan kerdil. Ditegur dia marah. Ya kenapa? Jadi kita sendiri juga kadang-kadang bukan apa-apa ya. Tidak mampu menghargai hidayah Allah, menghargai pemberian Allah, menghargai nikmat Allah, sampai menghargai pahlawan-pahlawan bangsanya juga kamu tidak mampu. Kebesaran Bung Hatta, kebesaran Bung Tomo, ya kan tidak dihargai. Embu baik. Malah sejarah yang ditulis dibolak-balik sendiri. Masa seorang pahlawan sejarah yang disembunyikan?
Itu kan akibat daripada kita tidak mampu menghargai jasa pahlawannya. Itu persoalannya. Ini bukan katanya, itu terbuka semuanya. Nugroho itu bikin sejarah nasional 8 jilid. Nggak ada satu kata pun Soekarno. Mancing akal bikin ki. Ya apa bagaimanapun Bung Karno dengan kesalahan dengan kekurangannya, ya oke itu adalah pribadi dia. Tapi bagaimanapun jasa dia kita hormati dong. Ngaing bahasa nama. Sekarang Pak Harto dicaci maki, dihujat segala macam. Apa Pak Harto nggak punya kebaikan? Yang jujur dong. Ini baiknya, ini buruknya. Sudah mengatakan menyebut keburukan itu bukan menghujat, menjelekkan, bukan objektif. Itulah bahwa bagaimanapun juga bahwa mereka pahlawan kok yang pernah berjasa. Ya udah, mari kita berhenti untuk menjelek-jelekan, menghujat-hujat para pemimpin-pemimpin kita. Sehingga akhirnya sampai sekarang kita dalam berperilaku, bernegara, bermasyarakat tidak pernah mentauladani para pahlawan yang terdahulu. Ya kan? Tidak pernah menjadi rujukan Diponegoro ke, rujukan perilaku Bung Tomo ke, rujukan kita kepada Gajah Mada ke, kepada Hayam Wuruk. Enggak kan? Bukan enggak. Padahal kan situ ada nilai sejarah. Malah akhirnya kita punya alternatif lain menghargai sejarah, tapi ke sejarah kita, sejarahnya orang Arab, yaitu dalam sejarah Islam. Bahwa kamu sekarang lebih bangga bercerita tentang Sayyidina Umar dalam kehidupan kesederhanaannya dan kejujurannya. Tidak pernah kamu itu membanggakan Bung Hatta. Wis gak? Ngomong apa sih? Ayo jujur-jujur begini mah. Ya kenapa? Ya itu. Bahwa kita selama ini kan tidak pernah sepakat untuk memposisikan pahlawan. Selalu dalam perbedaan pendapat. Ning Bandung ana beli jalan Gajah Mada. Kalau jalan Hayam Wuruk. Ya artinya kan orang Pasundan kan tidak mengakui Gajah Mada sebagai pahlawan orang besar. Iya kan? Prabu Siliwangi di Jawa ya tidak, dia nggak ada nilainya. Sebab kita ini tidak ada kesepakatan. Nah kenapa Sayyidina Umar muncul? Ya karena disepakati. Napoleon Bonaparte disepakati. Kita tidak pernah sepakat. Iya tapi konku. Untung sudah agama Islam, ada yang dibanggakan, ada yang bisa jadi contoh. Pendermawanannya mencontoh Sayyidina Utsman, keilmuannya mencontoh Sayyidina Ali, kejujuran, ketegasan mencontoh Sayyidina Umar, kearifan mencontoh Sayyidina Abu Bakar, keberanian yang tidak pernah terkalahkan seperti Khalid bin Walid. Untuk kamu punya pahlawan-pahlawan Islam yang bisa jadi pegangan. Kalau enggak, iya kan? Ini kita bongkar aja, biar tahu semuanya. Ya iya, ya gimana? Ya itulah akibatnya karena kita tidak pernah punya pegangan budaya menjadi kebanggaan kita bersama, punya pahlawan-pahlawan yang bisa memberikan inspirasi kepada kita, bukan aspirasi, memberikan inspirasi kepada kita untuk setia, untuk mengabdi kepada bangsa ini, membangun ya dengan pola hidup yang sederhana kayak Bung Hatta, kesederhanaannya, ketulusannya, ketekunannya, membangun koperasi Indonesia sebagai soko guru ekonomi di Indonesia. Itu kan nggak pernah diberikan inspirasi. Bisa mana? Ya untung sudah jadi wong Islam. Ada yang dipegangi kan. Masih anak Allah Ta'ala ya, anak Allah Rasulullah bakal beli. Ya cerita kan cerita kuntilanak mana kan? Kerewe gombel. Kalau ngane Gandaruwo. Gelundung ceringis. Apa gelundung ceringis? Gelundung ceringis mana? Gelundung ceringis mana? Artinya gelundung ceringis. Jadi wewe atau jin sing berupa endas.
Langkah badan, langkah tangan lasi, mung depe gelandang glundung, gelundung ceringis bener. Arane gelundung ceringis arane. Cuma jin begitu. Kalau kuntilanak rambutnya panjang, gigirnya gerowok orang. Ya, kalau seandainya kamu tidak beragama Islam, ya orang yang beragama Kristen ya ada banggakan ya, pausnya, kardinalnya kan begitu. Petrusnya dan sebagainya. Nah, orang yang kejawen ya ceritanya kan lain lagi kan gitu. Ya iya, makanya sesungguhnya kita masih banyak pekerjaan yang belum terselesaikan. Iya, kita sudah. Itulah satu karena kita kurang mensyukuri nikmat Allah. Diberi negara yang sebesar Indonesia ini. Lamun negara sira seupat kayak Singapura kayak ngapa kelenger siraku. Sabong Maroka 4 jam dalam udara terbang. Baka patang jamku sepanjang Eropa, ngerti bikin ki. Eropa ke Indonesia masih dawa Indonesia kan. Kenapa sih? Nah ya, kenikmatannya yang luar biasa nggak pernah disyukuri, jadi akhirnya ya seperti ini lah kualitasnya. Bisa tertitah-titah terus, jatuh bangun terus gitu. Ya akhirnya yang muncul perilaku yang aneh-aneh. Perilaku yang aneh-aneh yang nggak masuk akal. Yang tidak masuk akal kok orang dari Bangka Dua datang sini lagi motor dibabak helmnya kalau pedang pecah helmnya itu nggak boleh kena das. Iya mau dirampok kan, untung dia teguh tetap kabur dikejar 3 orang. Ya artinya hanya untuk mencuri motor saja kok sampai tega membunuh orang sih gimana? Ini kan sudah kebiadaban binatang. Di situ malah tangannya protol disabet. Ya motor dalam keadaan kencang disabet. Apa enggak putus kakinya, diamputasi. Motornya hilang, tangannya hilang. Berapa sih harganya motor? Ya maksimal juga tangan, ngatus rem. Artinya kan sudah mengerikan bahwa tingkat kejahatan kita sudah merajalela dan semakin menggila. Ya kenapa terjadi demikian? Ya karena kita sudah kehilangan nilai-nilai budaya yang ada. Kita sudah merasa kekhawatiran, kecemasan, hilangnya nilai-nilai budaya. Ditambah lagi kita digempur dengan orang-orang yang anti budaya Indonesia. Dengan dalih agama, ya kan? Kita jangan melihat tahlilan sebagai kemusyrikan dong. Tempat kumpul orang bersama, menyatakan bela sungkawa, tetangganya meninggal dunia, untuk melipur kesedihan tetangga kita dengan bahasa apa? Satu hal yang sangat mulia kok dikafirkan, dimurtadkan segimana lagi? Iya kan? Ngeri gitu jadi. Apa kamu berusaha menjadi orang Islam kalau pakainya kayak orang Arab, pakai jubah, pakai sorban, jenggotnya panjang itu, tulis hidungnya dioperasi plastik biar mancung lagi gitu sekalian. Tuh kalau matanya dioperasi biar bendek kayak orang Arab, matanya bendek aku pengen nih. Tulisah dia bukan Islam. Ya kita malah kerusan, bagian pesek saja bukan Islam kok. Iya kan? Kamu tidak bisa berbahasa Arab, sah enggak beragama Islam yang sah enggak? Enggak ada urusan kok. Baca Fatihahnya enggak fasih. Sah enggak sholatnya? Sah kok itu kan nih. Yang Islam. Nah ini kan kita menjadi kacau balau ini, kacau balau. Nilai-nilai luhur, tradisi yang baik-baik yang hilang, tidak ada yang mencari. Yang masih tersisa sudah tertuduh sebagai kemusyrikan dan ketersesatan sih gimana lagi?
Ya kita mah begini. Kari wong tahlilan kan ngumpulaken wong ora kengke. Dalam rangka kita menyampaikan rasa bela sungkawa minimal sampai 40 hari lah supaya duka dan laranya terlipur, kita sering datang bersilaturahmi. Iya, yang dibaca juga kalimat thayyibah kok, la ilaha illallah. Tahlil kan la ilaha illallah. Ya karena makanya jangan melihat tahlil agama. Siapa yang bilang tahlil itu budaya? Ngerti? Belikin siram ngaing be. Sarung ya budaya, topong ireng ya budaya. Sambel jangan asam. Jangan asam musyrik. Sambel musyrik. Harus makan korma sama roti. Waduh, hebat. Wah, tak kecak ngomong Arab beli bisa. Iya, ngomong Arab beli bisa, ngomong Arab kan. Jangan itu udah ngomong beli bisa beli apa kan enggak? Ya ternyata maca kita gak beli bisa aja. Jare kan. Dia tidak mengerti ketika mengatakan ini musyrik ini bid'ah. Itu juga jare gurune. Ya kan? Ya makanya kita harus melihat budaya ya budaya, agama ya agama. Agama ya anak tempate, budaya ya anak tempate. Agama anak regane, budaya ya anak regane. Si preben mana? Aja diaduk-aduk. Tetapi budaya dan agama menyatu juga boleh, berpisah juga boleh. Tapi kedua-duanya dibutuhkan. Kita juga butuh budaya, kita juga butuh agama dong. Lamun sira mikire kaya wong Belanda, mangan karo rabi ning toko ning warung terus mangan entoke pira 150 toli rabine metu 75 sirane 75 mangan ning restoran lagre patungan. Budaya sira dudukin iki. Kita kan kader dudu sira wong endi? Wong Kaliwulu, masyaallah sira Kaliwulu. Mangan ning restoran rabi patungan kon. Tak rasa karo sendong sira ndase. Wah, ya kan beli usum. Perilaku seperti itu kan membedakan Bapak mau orang mana. Anak wong tua lagi rubung-rubung, anak bocono melaku cok. Ora punten acan. Kan tak takon, sih bocah ndi? Aja kita masih Skandinavia kan, konon duduk wong pleret duduk. Gus beli ngomong punten. Nyong ning Arab malangka wong punten ku. Endas ka dilangkapi kan mah. Ya kan? Lo sakonya pernah aja. Iya beli. Endas wong dilangkapi kan mah, langka urusan. Jelek-jelek kan kepetek los. Nyong tata keramannya kan mah mangkonon. Nah, apakah apa yang kita miliki yang bagus-bagus ini dibuang semua? Ya enggak dong. Sing blesak buang ya, mangga buang blesak. Sebelum Anda mengatakan blesak, ya tolong Anda mengatakan ini jelek, ini bid'ah, ini musyrik. Saya melihatnya ini adalah nilai budaya yang luhur, yang bagus. Ya jangan dulu memaksakan diri. Lebih kita ke Mahkamah Konstitusi aja diputuskan. MK kan. Uji materi kan gitu. Ya yang silakan kan gitu. Ada diadili aja gitu. Ya ke Pak Mahfud ini gimana gitu, sangga undang-undang ini budaya ini bisa kemudian harus dihilangkan. Bukan, kita dalam berbangsa bernegara, ya tolonglah jangan diawali dengan memusuhi budaya lokal. Kita bisanya Islam pesat maju tersebar di Indonesia itu karena kebijakan para dai-dai Islam yang pertama dulu yang sangat mengakomodir budaya lokal. Mereka juga melakukan perubahan sama, tetapi dilakukan secara gradual, secara perlahan-lahan dengan penuh kearifan.
Ya, yang ada bukan dibuang, tapi sebelum dibuang coba alternatifnya apa, dibikinkan yang begitu aja kok. Jangan sampai kita mengalami kekosongan. Kekosongan budaya ini berbahaya. Karena kekosongan budaya itulah maka budaya luar begitu mudah masuk ke Indonesia. Itu kan tidak masuk akal, di Indonesia ada anak-anak muda yang rambutnya dikepang, dicat hijau, pakai anting. Ini budaya mana itu? Kok bisa masuk? Tok, sampai kenapa tidak ada perlawanan dari masyarakat? Ya kenapa? Betapa lemahnya ketahanan budaya kita ini. Ayo. Iya enggak? Sekarang kalau kamu punya anak pakai anting. Terus bajunya ditempelin tutup botol Coca-Cola, kerancang kerincing ora. Sikile pakai gelang, cungurnya pakai anting, rambutnya dikepang. Seneng bisa aku. Hebat. Sama sekali tidak sesuai. Kenapa bukan itu yang dikafirkan? Kenapa bukan itu yang dibid'ahkan? Bukan itu yang disesatkan? Nyuwung tahlil kayak gitu, semono hebat tuh. La ilallah, petang murumuntuk. Kenapa disesatkan? Mas orang gada-gedek bernyebut la ilallah disesatkan. Sementara sing rambutnya dikepang tidak disesatkan. Ada perlawanan. Saya kira juga kalau ada perlawanan, golok bahkan bocah sing udah dikepang tatak karo golok sih tas kan. Kayak bubar lah ini. Iya kan? Nah ini mengurusin orang Syiah di Sampang, rumahnya dibakarin. Masjid Ahmadiyah dirusakin. Masjid Polresta Cirebon dibom sih. Sesuatu yang sesungguhnya harus dilindungi malah dirusak, sesuatu yang merusak kita malah dilindungi. Nah ini saya cerita demikian ini ada kaitannya dengan pengajian malam ini? Ya ada, yaitu kita tidak mampu menghargai budaya kita. Kita tidak mampu menghargai hidayah yang Allah berikan kepada kita. Kita tidak pernah berterima kasih atas nikmat Allah yang berikan kepada kita. Nikmat budaya, nikmat kesantunan, kearifan lokal, persaudaraan kita, kegotong royongan kita yang telah diberikan tidak pernah dipelihara, ya hilang. Ora dope ini je. Masih ana beli wong gawe umat tuli wong sedesa melu macul bareng tuli mangan bayre memangan bareng beka. Ana beli kitu ki. Bengen ana beli bengen kah? Dulu orang bikin rumah itu enggak usah cari tukang berbayarnya, sudah asal udah kumpul batanya, pasirnya, tetangga kanan kiri semua datang membangun bersama-sama. Hanya sahibul hajat yang punya rumah asal masak nasi yang banyak, sayur lompong, bakaran gesek petek, kalau sambal ceplek sing akeh. Ora. Limangan bareng, wus. Masih kelingan, bisa kayak gitu ke? Kok? Kini masih ana beli. Nah, sewisal langkah ke ana sing kelangan beli. Ana sing gulatnya beli. Wes silaka. Allah jamakin boro-boro gotong royong. Disambat ke masjid ga anyang-anyangan. Jalu 70 sedina, seket bae nggo masjid ya, masjid. Tenaga mayargane kita semono je. Tapi kono ka melu sembahyang ning kono barang. Nah, seperti itu. Nah, itulah pergeseran, bukan pergeseran, hilang aja, geser masih anak. Pindah tempat, hilang aja. Sulap-sulapan, bang terus balik bang. Non? Lah makanya, jadi kalau pergeseran mah seperti orang dulu, orang kondangan, ya kan?
bawa beras ceting atau juga uang di amplop 10.000, ya terus pura-pura lah. Kin mah dicatat kin ki. Iya kan? Ibnu kali bolu 1 juta. Salah. Wayak kita kondangan pas duitnya langka. Ning tengah jalan mobilnya mogok, jadi entok nggo servis mobil bikin ke. Kari 5.000 itu kamplope, waya kamplope dibuka Kiai Haji Abdul Syakur Yasin Ema 5.000 rupiah. Saya dipermalukan, tapi saya barang juga enggak sih. Ya, oh gitu jadi di ini. Jadi nanti ketika kamu hajatan, orang itu akan datang. Dicatat oleh dia ketika kamu dulu nyumbangnya 1 ton. Nah, dia pun ketika ada undangan kamu hajatan, dia pun datang dengan menyumbang 1 ton. Ini kan menjadi arisan. Nah, ini yang mungkin namanya pergeseran nilai. Bakal gotong royong mah hilang, tidak bergeser. Ini ya hilang sekali. Ya, adu ketangkasan, kepahlawanan kayak Sampeong dulu udah nggak ada. Wong patrekan misalnya beli karet tuh, pakai terwengkal apa namanya gendeng, pataran gendeng tuh, pataran. Itu kan artinya olahraga anak-anak ya. Bukan saya tidak melihatnya sebagai judi, bukan ya, itu hanya ketangkasan, tapi juga memang karet itu kan harganya berapa, tapi menjadi permainan yang cukup mengasihkan itu. Kini kampung-kampung masih ada beli wong bocah sing dolan engklek-engklekan. Jarang ya, maksudnya masih ada ya. Baka anu sih enggrang sih anu kah anggo pring kah melaku dhuwur kah ya. Ya, bari ngetek pring loro kah dia melaku enggrang Mas. Nah, di Purwakarta sekarang enggrang lagi dihidupkan. Karena memang Pak Deddy Mulyadi memang sangat peduli terhadap budaya lokal dibangkitkan kembali, sehingga beliau sampai sekarang tiap hari pakai iket bupatinya. Sebegitu dia gigih dan semangatnya membangun budaya, yang musuhi juga banyak. Sampai patung-patung wayang di setiap perapatan dihancur-hancurin kok. Di demo sih gimana? Dianggapnya berhala, kemusyrikan. Ya nggak ada orang nyembah apa. Ada nggak orang yang nyembah Arjuna? Itu patung-patung hasil karya hiasan kota, bukan bikin berhala. Berhala tuh yang disembah. Itu. Tidak setiap patung itu berhala, dan tidak setiap berhala itu patung, dibolak-balik nggak kena. Kita namanya berhala itu tidak selalu patung. Pokoknya kalau namanya berhala, apa saja yang disembah selain Allah namanya berhala. Ketika yang kamu sembah duit ya adalah berhala. Yang ketika kamu sembah atasan kamu, yaitu atasan kamu berhala kamu. Di kongkon apa be nurut, kongkon lurut lembuk nurut juga berhala tak sajirak. Ana bawahan yang mau suruh cari cewek tuh. Iya kan? Jujur bikin mah. Ya, nah, jangan disebut namanya, nanti fitnah lagi. Pakai kode etik. Ya ada. Dong cari cewek. Siapa? Gimana Pak? Yang putih, yang itu. Idih. Kok kenapa benurut? Apa duduk berhala? Tahu berhala. Kamu juga disuruh uang juga sama kok. Siang dan malam nggak pernah kenal lelah. Semuanya kamu korbankan demi uang. Anak istri dikorbankan, agama dikorbankan untuk uang. Berarti tempat pengorbanan kamu adalah uang. Berarti uang itu adalah ya iya. Sekalipun patung nggak disembah bukan berhala, itu karya seni aja. Sampai sekarang juga negara-negara Islam yang dulu hebat, patung-patungnya masih utuh kok. Masih utuh patung-patung dulu tuh. Zaman Romawi, zaman Punik masih utuh, dirawat di museum-museum. Gimana? Nah itu ya persoalan-persoalan macam itu. Jadi ya yang jadi masalah kemana? Kita tidak mampu menghargai
budaya kita sendiri. Kita tidak mampu menghargai kekayaan negara kita sendiri. Kita tidak mampu menghargai hidayah yang Allah berikan kepada kita. Wis bae. Islam mah Islam, tapi masih cang-cang cincing cang-cang cincing bae. Jare kita wis nanggung telese ambrembes disisan bles ka. Ya kan untuk hulu fisil mikafa mancing kabeh bles kabeh. Islam mah Islam, tapi ana sing mancing tangane bae kan ugang bis kotak kah. Padusal sikil bae sing mancing. Ana sing bokonge bae mancing, sikil tangan sing jaba, si priben, dia mancing kabeh. Seperti itulah kira-kira. Mudah-mudahan kita bisa mengerti ya bahwa banyak hal-hal yang tidak kita sadari dan harus kita renungi bersama. Yuk, assalamualaikum.